Selamat siang, Pak Niko. Ya, selamat siang Mas Indra. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Pasti ya, sehat jadi berkelimpahan ya. Peneduh bagi semua orang. Ya, bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Bagi banyak orang. Baik, Pak Niko. Jadi kita langsung to the point aja. Ya. Artinya orang dengan stratifikasi tingkat kemakmuran yang udah di atas rata-rata, kemudian dia mulai dari bawah. Kalau orang skeptis kan mengatakan itu hanya terjadi bagi orang-orang tertentu aja, itu nggak bisa digeneralisir gitu. Itu salah ya? Oh, salah. Di sini kan sudah ribuan orang, Mas. Oke. Yang datang ke saya itu banyak yang minusnya. Tapi mengalami surplus. Bahkan tadi banyak orang dianggap tadi, kalau terlalu cepat tadi dikira pelihara pesugihan kan gitu. Nah, sebenarnya kan yang tadi mengenali sistemnya semesta tadi loh jauh lebih penting. Iya. Kemudian begini Pak Niko, kadang ya ada yang namanya pola gitu, sial itu terpola gitu, keberuntungan itu juga terpola terkadang. Nah, orang sering kemudian dia ketipu, sering kemudian pokoknya mengalami hal-hal yang sial gitu. Itu cara memutusnya bagaimana sih? Ya karena dia meyakini dulu kan. Kan contoh banyak orang ini ya, yang saya alami, Pak, saya tuh sering ketipu Pak. Pak, saya tuh suka ditipu Pak. Karena apa? Dia udah mengatakan suka dan sering tadi kan. Stempel ya? Stempel kan. Dia membuat program sendiri kan gitu loh. Bahkan ada orang yang meyakini, Pak, kalau saya tuh mendekati Lebaran, saya selalu begini. Itu kan dia sendiri yang meyakini itu kan. Gitu. Selalu hutang gitu ya? Iya, selalu hutang, selalu beban. Jadi sebetulnya contoh ya, itu kan kesepakatan yang kadang menjadi program gitu. Contoh ini yang di masyarakat misalnya, kalau kejatuhan cicak akan sial. Karena ini menjadi kesepakatan banyak orang dan Anda yakini, ya terjadi gitu loh. Tapi kalau Anda nggak yakin, nggak akan terjadi. Nah pada saat yang sudah sering ketipu tadi, caranya memutusnya bagaimana? Dari pola sial menuju pola selalu beruntung gitu. Ya, semuanya jadi gitu. makanya tadi untuk keberuntungan bisa di-create. Kalau sial bisa tadi banyak orang mengalami kayak pola gitu, beruntung pun bisa di-create. Pola-pola keberuntungan itu ada. Iya. Maka dengan tadi pertama membuat hati itu nyaman. Kemudian maknai bahwa setiap uang yang keluar dari dalam hidupmu itu, uang ini akan bertumbuh, berkembang dan itu yang susah itu kan. Dan bermanfaat bagi banyak. Bagi yang baru merangkak itu susahnya bukan main. Karena tadi program lamanya kan ini bertentangan ini kan. ATM saldo berkurang. Ada kekhawatiran. Justru dicipta. Selalu rasa syukur yang dikeluarkan, yang dimunculkan gitu loh. Tuhan terima kasih ya, di dalam rekeningku masih ada uang. Justru rasa syukur itu akan menarik kebaikan-kebaikan. Iya sih benar. Maka ucapan syukur itu energi kelimpahan. Tapi mengeluh itu energi kemiskinan. Nah, kemudian saya rubah orang-orang yang tadinya masih mengatakan, wah aku sering ditipu, uangku habis gara-gara ditipu orang. Di sini tak rubah. Uangmu tidak ditipu. Uangmu itu cuma berpindah tempat. Karena saya kasih pelajaran kan, uang itu kan energi. Energi itu bisa cuma berubah bentuk atau berpindah tempat. Nah ini kan dipahamkan dulu. Uangmu tuh berarti nggak hilang. Uangmu cuma berpindah tempat, apapun judulnya. Nah seringkali kan kita mengasih judul yang satu kan, wah uangku hilang ditipu orang kan itu. Nah sekarang dirubah judulnya. Uangku berpindah tempat. Tuhan, hari ini aku bahagia dan bisa syukur. Uangku yang ada di ABC tadi kan, ya, saat ini sedang melipat gandakan dirinya sendiri. Dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Nah, ini kan merubah energi tadi kan. Akhirnya dengan pemahaman itu, kemudian ketika mengucapkan saya suruh bayangkan uang itu berterbangan masuk ke rumah, udah terjadi. Limpahan tuh nggak ada hubungannya dengan pekerjaanmu, dengan usahamu. Selama ini program yang kita dapatkan itu, kalau kamu mau kaya, berkelimpahan harus punya banyak usaha. Kenyataannya yang terjadi apa? Orang kesini punya banyak usaha, hidupnya terpuruk. Bebannya yang semakin besar, bukan uangnya yang semakin banyak gitu. Itu butuh latihan sih memang ya. Ya, contoh sekarang, siapakah nggak mengalami seperti itu? Tadi kan saya ceritakan kan. Awal-awal saya belajar juga. Orang yang baru datang, cerita tentang produk, cerita tentang bisnisnya. Saya langsung kasih uang. Ternyata karena dia belum berproses, habis uangnya.
tapi saya nyaman gitu loh. Iya, iya. Karena saya sudah tahu ilmiah tadi, uangku nggak hilang kok. Uangku cuma berpindah tempat gitu kan. Nah, ternyata tadi menarik. semesta menggantikan dari tempat lain kan ini kan. Iya, iya. Gitu loh. Dari obrolan saya dengan Pak Niko tadi sih, point of view yang menurutku sangat urgent itu adalah soal energi sih. Ya. Jadi apa sih Pak, selain membuat bahagia, membuat tenang gitu, yang sifatnya itu action gitu, konkretnya memberi seperti apa kepada siapa gitu, supaya kemudian energinya semakin berlimpah, tabungan energinya memenuhi batas minimal gitu. Pokoknya semakin besar. Iya, iya. Pertama, lakukan kebaikan tapi jangan pernah berharap balasan. Oke. Jadi melakukan kebaikan itu sebagai bentuk ucapan syukur. Ya, kemudian buat orang-orang lain merasakan keberlimpahan. Tadi dengan saya berbagi dengan pemulung, tukang sampah, orang-orang di jalan yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, kan orang itu terkejut, merasa berkelimpahan itu. Oke. Maka kalau berbagi diusahakan jangan dengan orang yang kita kenal. Kalau ada kita kenal, nanti kita masih ada energi negatif. Mau dikasih nggak terima kasih, supaya kita dipuji. Ini kan masih ada power yang lemah di situ, energi yang kurang bagus ya. Maka lakukan kebaikan tanpa menuntut balas. Itu biar energinya semakin berlimpah. Lakukan kebaikan tanpa butuh pujian. Lakukan kebaikan tanpa minta dilihat orang gitu. Nah, ini kan saya sering bicara dengan media, kita punya yayasan. Kalau media kan Pak, kan ini kalau yayasan harus dipublish Pak. Iya, iya. Nah, saya ngomong dan bertentangan dengan jalan saya ini gitu. Maka mereka itu bingung tuh. Iya, iya. Ya, kita banyak kegiatan sosial, kalau saya kan jangan sampai orang tahu kan itu. Tapi media kan tadi, apalagi yayasan, Pak, butuh laporan Pak dia tuh. Di webnya harus dipasang. Nah, ini kan agak bertentangan ini. Tapi bagi saya kan tadi nggak pernah berpikir berbagi sebagai bentuk ucapan syukur itu. Karena jangan sampai kita berbagi karena pengen dilihat orang, kita pengen dipuji, ya itu nanti masuk kategori ria, kita orang sombong. Yang dipuji seharusnya Tuhan, akhirnya kita yang dipuji kan, mencuri kemuliaan Tuhan itu. Gitu. Itu energinya buruk nanti. Sedikit-sedikit selalu melibatkan Tuhan. Iya, kita ini kan kalau di bahasanya wahdatul wujud ya. Wahdatul wujud. Iya kan itu kan, jadi kalau bahasa agamanya gitu ya. Kita ini kan perwujudan Tuhan sebetulnya. Gitu. Karena Tuhan ada di sini. Ya, kalau bahasa agamanya lagi, kita ini kan khalifah itu wakilnya Tuhan. Iya. Iya, punya hak yang sama wakil. Kalau presiden kan wakilnya kan punya power mirip-mirip lah gitu aja. Lah kalau kita masih perlu dipuji, masih perlu ini kan ngapain itu loh? Itu udah nggak penting kayak gitu. Tapi kan menjadi pribadi yang benar-benar sudah selesai dengan diri sendiri itu kan, kalau tidak mengalami sebuah penderitaan yang teramat sangat kan ya susah juga. Ya, proses tadi. Maka masalah itu ada dua, ada karena karma, ada karena proses. Kalau itu proses, berarti Anda sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang besar tadi. Oke. Selama Anda tahan proses, karena banyak orang kayaknya nggak tahan proses. Iya. Gitu loh.